Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Artanti, NIM 19035162. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit genetik yang disebabkan oleh gangguan metabolisme asam amino, yaitu maple sirup urin disease. Di mana penyakit ini merupakan gangguan metabolisme pada asam amino yang bersifat bawaan atau genetik. Jadi, penyakit ini dapat diturunkan dari orang tua secara biokimia yang ditandai oleh peningkatan konsentrasi asam amino, rantai cabang BCA yaitu leusin, isoleusin, dan juga valin. Di mana gangguan ini disebabkan oleh defisiensi antara pada aktivitas kompleks dehidrogenasi asam alfa keto dehidrogenase, di mana faktor anti cabang BCKDH atau dikatakan juga bahwa penyebab penyakit ini akibat kekurangan dari enzim metabolik rantai bercabang alfa keto dehidrogenase. Gangguan penyakit ini juga menyebabkan kelainan metabolisme beberapa asam amino tertentu, yaitu leusin, isoleusin, dan valin. Di mana asam amino yang bertumpu ini akan terakumulasi ke arah luar yang akan menyebabkan efek keracunan yang dapat mengganggu fungsi otak. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa ini merupakan deretan reaksi metabolisme yang terganggu, di mana asam amino yang berupa leusin, isoleusin, valin ini akan menumpuk. Di sini dapat kita lihat mengalami reaksi, kemudian pada enzim dicek dan akan sulit untuk mengurainya. Jadi karena enzim BCKDH ini kurang atau sedikit, maka dia tidak dapat memecah asam-asam amino BC yaitu leusin, isoleusin, dan valin. Jadi asam-asam amino ini tidak dapat dipecah, maka akan menyebabkan penumpukan yang nantinya akan menyebabkan kerusakan pada otak. Selanjutnya, mengapa penyakit ini dinamakan urin sirup maple? Yang pertama, karena adanya urin berbau manis dan mirip dengan sirup maple. Bau ini akan semakin tajam apabila bayi mengalami krisis metabolisme, di mana bau ini juga bisa dicium di kotoran telinga pada individu yang mengalaminya. Mengutip Mendelian Inheritance in Men, maple urin sirup disease punya beberapa nama lain juga, yakni defisiensi dehidrogenasi alfa keto bercabang dan ketoacidura rantai bercabang, dan beberapa nama medis lainnya. Yang gejala dari penyakit ini ada beberapa. Yang pertama yaitu urin dan keringat yang berbau manis seperti sirup maple. Karena itulah penyakit ini dikatakan sebagai penyakit urin sirup maple. Nah, penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak, sehingga keterlambatan perkembangan juga merupakan gejala dari penyakit ini. Misalkan berat badan anak itu tidak bertambah, yang harusnya anak berusia 8 bulan, berat badannya sekitar 10 kilogram, namun karena mengalami penyakit ini, beratnya tidak bertambah dan hanya berkisar pada 6 kilogram. Kemudian gejala selanjutnya yaitu mengalami muntah-muntah, dan yang terakhir yaitu bila kondisinya sangat fatal maka akan menimbulkan gejala seperti kejang, koma, dan yang terparah dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya setidaknya yaitu subtipe dari penyakit maple sirup urin disease, di mana ada 4 tipe penyakit urin sirup maple ini. Perbedaannya dilihat dari tingkat aktivitas enzim, keparahan, dan usia saat penyakit ini muncul, di mana penyakit ini merupakan kelainan genetik bawaan. Berikut
merupakan tipe-tipenya. Yang pertama yaitu MSUD klasik, di mana ini merupakan kondisi yang paling umum dan parah. Penderitanya memiliki sedikit aktivitas enzim, gejalanya muncul beberapa hari setelah kelahiran, dan penyakit ini dipicu ketika bayi mulai menyusu dan memproses protein. Yang kedua yaitu MSUD menengah. Tipe ini cenderung langka dan dibanding MSUD klasik. Penderita MSUD tipe ini memiliki tingkat aktivitas enzim yang lebih tinggi, sekitar 3-8% dari aktivitas normal. Selanjutnya MSUD intermittent, di mana berbeda dengan tipe sebelumnya, gejala MSUD tipe ini tidak muncul sampai anak berusia 1-2 tahun. Penderitanya memiliki aktivitas enzim yang lebih tinggi, yakni 8-15% dari aktivitas normal. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu MSUD responsif thiamine, di mana ini merupakan jenis MSUD yang tak kalah langka. Kondisi ini akan membaik bila diberi dosis besar, yaitu thiamin atau vitamin B1. Selanjutnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, penyakit urin sirup mapel ini diwariskan secara genetik dari orang tua ke anak. Jika kedua orang tua adalah pembawa sifat, maka anak memiliki peluang 25% terkena MSUD ini. Lalu anak memiliki peluang 50% hanya menerima satu gen yang rusak dan menjadi pembawa sifat, yaitu karir. Sementara itu 25% sisanya akan menerima satu gen normal dari orang tua. Untuk mempermudah, apabila kedua orang tua pembawa sifat memiliki 4 anak, maka satu anak tidak akan terkena MSUD, yaitu maple sirup urin diase. Dan yang kedua anak akan menjadi pembawa, sedangkan satu anak terkena penyakit urin sirup maple. Selanjutnya, apa yang terjadi apabila penyakit urin sirup maple ini tidak ditangani dengan cepat pada bayi khususnya, yaitu komplikasi pada bayi pun terjadi, di mana gejala komplikasi bisa ditandai jika ada kejang, kurangnya aliran darah ke otak, terjadinya pembengkakan otak, dan darah mengandung zat asam tingkat tinggi. Selanjutnya, bahkan koma. Ketika kondisi ini terjadi, hal selanjutnya akan lebih parah, seperti mengalami kerusakan neurologis yang parah, kebutaan, kecacatan intelektual, sesak otot yang tak terkendali, dan sebagainya. Apabila kondisi ini semakin buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan berujung pada kematian. Nah, walaupun penyakit urin sirup mapel ini merupakan penyakit yang genetik, namun penyakit ini masih dapat kita atasi atau diobati. Cara pengobatan yang pertama yaitu diagnosis dini serta intervensi diet, di mana dengan ini dapat mencegah komplikasi yang dapat disebabkan oleh penumpukan asam amino. Jadi dari diagnosis dini ini yang juga melakukan diet akan mencegah komplikasi yang menyebabkan penumpukan asam amino ke pengobatan sejak dini. Sangat normal pada kondisi akut anak sebaiknya diberikan cairan intravena bebas protein, yaitu memberikan glukosa dengan memastikan perhitungan kalau yang cukup untuk mencegah katabolisme atau penguraian senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Dengan bantuan enzim, jadi untuk menguranginya itu kita harus memberikan glukosa dengan memasukkan virtual keluar yang cukup dan tak harus mengkonsumsi, dan memberikan glukosa dengan memasukkan virtual keluar yang cukup dan untuk mencegah katabolisme. Hal ini diberikan yaitu berupa asam amino BCA. Jika itu dikonsumsi secara berlebihan proteinnya, maka pencairan intravena yang bebas dengan protein yang akan juga mengurai produk asam amino, yaitu isoleusin, leusin, dan valin, dan akan mengurangi penyebab dari penyakit ini. Selanjutnya, pada kasus gangguan otak, dapat dilakukan transfusi tukar hemodialisa panjang
hemodialisa atau kunci cendera atau juga hemofiltrasi, di mana hal ini digunakan untuk mengurangi penumpukan asap pemilu untuk jangka panjang terapi dan juga bisa dilakukan dengan diusus dengan mengkonsumsi susu khusus bebas asam amino. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang penyakit genetik yaitu penyakit urin sirum apel. Saya sudahi, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.